wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Aziza, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2022 LPTK IAIN Madura. Saya sebagai guru PAI di SMAS Plus Miftahul Ulum. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema ketentuan pernikahan dalam Islam di kelas 12D dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan TPACK. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini Ibu ingin mengecek kehadiran. Siapa teman kalian yang pagi hari ini tidak hadir? Entah karena apa, sakit atau izin? Ada? Lengkap semuanya? Alhamdulillah. Yang kedua, Ibu akan mengecek kelengkapan atribut. Apakah kiput sudah dipakai? Di toko sudah terpasang? Dan kaos kaki sepatu? Sudah. Lengkap ya? Nah, yang ketiga, Ibu ingin bertanya siapa yang hadir pertama kali ke kelas ini. Pagi tadi yang datang pertama kali ke kelas adalah saya, Mbak Ai. Oke, silakan Mbak Ai ke depan memimpin doa. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma li ihla'i kalimatillah. Alhamdulillah, dengan doa tadi semoga pelajaran kita pagi hari ini berjalan dengan baik seiring ridha Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita, bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ayo kita bersama-sama membaca literasi nadoman al-Fatihah. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
terus-menerus bisa memahamkan itulah gurunya kalimat ilmu dibagi jadi tiga, satu kalimat isim artinya benda, dua kalimat fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya tanda. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya minta bantuannya Mbak Naila sebagai dirijen, silakan ke depan Mbak. Dimulai dari ketukan keempat. 1, 2, 3. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, agar kita konsentrasi, Ibu memiliki game, namanya game konsentrasi. Caranya, Ibu akan memberikan clue satu kata, kemudian yang Ibu tunjuk akan melanjutkan kata terakhir. Kata selanjutnya dengan huruf terakhir. Siap? Siap. Contoh, buku. Maka huruf terakhirnya adalah U. Bisa kalian lanjutkan dengan kata udang. Udang, huruf terakhirnya adalah G, dilanjutkan dengan kata gajah. Siap? Oke, tepuk konsentrasi. Siap ya? Tepuk konsentrasi. Jendela. Ke depan, kenapa? Ke depan. Berdiri di depan. Oke, konsentrasi, tepuk konsentrasi. Kursi, ikan, nasi. Oke, untuk yang gagal game konsentrasi, Ibu beri pertanyaan. Yang pertama untuk kamu, apa yang dimaksud dengan nikah? Nikah adalah menjodohkan antara laki-laki dan wanita yang berkahwin. Bagus, benar ya? Ya. Yang kedua,
hukum menikah? Apa? Oke, sebutkan. Sunnah, mubah, haram, makruh. Oke, betul? Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, dari pertanyaan tadi, kalian dapat mengetahui ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pasti yang akan kita bahas pertama kali, apa sih itu menikah? Pengertian dari nikah artinya nakaha yang kihu nikahan. Kalau bahasa Indonesianya artinya menjodohkan. Siapa yang dijodohkan? Yaitu antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam ikatan akad serta syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Islam. Adapun dalil ataupun dasar hukum tentang pernikahan jelas termaktub dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Tolong dibacakan kembali Quran surat Ar-Rum ayat 21. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Coba lihat pada layar. Di layar manfaat mempelajari ketentuan pernikahan dalam Islam, di antaranya untuk mengamalkan ajaran Rasulullah bahwa pernikahan merupakan ibadah sunnah yang disarankan oleh Nabi. Yang kedua, untuk mengetahui tuntutan naluri manusia yang asasi, bahwa memang naluri manusia adalah menikah. Kalau hayawan kawin. Ya. Yang ketiga, untuk mengetahui pergaulan yang halal antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yakni melalui ikatan pernikahan. Yang keempat, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat atau zina.
Nah, alhamdulillah. Adapun tujuan pembelajaran dari ketentuan pernikahan dalam Islam, Ibu minta tolong bacakan. Bacakan Siti. Melalui kegiatan studi literatur, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan dasar hukum pernikahan dalam Islam dengan benar. Melalui pengamatan studi literatur, peserta didik mampu menganalisis hukum, hikmah dan tujuan pernikahan dengan benar. Melalui studi literatur dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis rukun dan syarat pernikahan serta kewajiban dan hak suami istri dengan tepat. Melalui pengamatan video, studi literasi, dan diskusi, peserta didik maupun menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan seksama. Ya, betul. Terima kasih anak ya. Selanjutnya, sintaks ataupun alur pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni problem based learning. Apa itu problem based learning? Artinya, 1. Orientasi siswa pada masalah. Guru akan memberikan video dan membuat kelompok. Ibu akan memberikan video yang akan kalian analisis atau identifikasi masalahnya dan kalian cari solusi masalahnya. Oke? Yang kedua, mengorganisasikan siswa belajar atau pengumpulan data bahan referensi sumber diskusi. Paham? Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, pengumpulan data atau bahan referensi sumber diskusi. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, mengumpulkan hasil temuan dan solusi pemecahan masalah dengan cara berdiskusi dan menulisnya ke dalam bentuk jawaban atau karya. Nanti setelah kalian berdiskusi dan mencari bahan, kalian membuatnya dalam karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau presentasi. Tiap kelompok yang akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang asesmen yang sebelumnya sudah Ibu asesmen diagnostik, ya. Jadi kalian akan berkumpul di kelompok yang sudah ditentukan, nanti Ibu tampilkan di layar. Paham? Paham. Selanjutnya kita akan menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Silakan kalian simak baik-baik dan identifikasi masalah yang ada di video tersebut dan kira-kira apa solusi pemecahan masalah di video tersebut. Oke? Hasil pengumuman apakah tersangka daripada apa yang pengumuman inti. Nah, dari video tayangan tadi, apa tanggapan kalian mengenai kasus yang ditayangkan? Menurut video yang tadi saya simak, tanggapan saya ialah pergaulan bebas antara wanita dan lelaki yang bukan mahram. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Yang ketiga, pola asuh orang tua yang salah. Betul. Jadi kasus tersebut adalah dampak dari pergaulan bebas yang mengakibatkan si wanita hamil di luar nikah. Nah, kira-kira dampak negatif yang kita temui ketika melakukan pergaulan bebas itu apa saja? Ada yang tahu? Saya buku. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya ialah bisa putus sekolah, meningkatnya kriminalitas, menimbulnya penyakit sosial atau kesehatan, dan yang terakhir bisa hamil di luar nikah. Nah, dari dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, kira-kira solusi apa yang bisa kita ambil? Saya Bu, solusi untuk menghindari pergaulan bebas ialah memperbanyak kegiatan positif, memperdalam ilmu agama, tetap berkomunikasi kepada orang tua. Betul, pintar sekali jawabannya. Nah, dari kasus
pembuangan bayi di daerah Banten, kita tahu bahwa asal mulanya dari pergaulan bebas, yakni hubungan antara pria dan wanita yang bukan muhrim, yang tidak ada ikatan pernikahan. Nauzubillah. Selanjutnya, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kalian berdiri, cari kelompok masing-masing sesuai yang ditulis di layar. Kemudian dari tiap kelompok kalian akan mendiskusikan masalah yang ibu berikan dalam LKPD. Oke? Ayo ke kelompoknya masing-masing. Sudah terbagi menjadi 3 kelompok ya? Berarti yang di sini adalah kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, dan kelompok 3. Ibu bagikan LKPD-nya. Ustaz, mau nanya tentang hukum pernikahan dalam Islam. Boleh Ustaz jelaskan sedikit? Sepanjang saya tahu ya, ini hukumnya ada 5. Berdasarnya itu ada 5. Yang pertama yaitu wajib jika seseorang itu sudah mampu atau sudah memenuhi syarat, dan kemudian orang itu takut terjerumus pada hal-hal yang perbuatan dosa. Kemudian yang kedua itu hukumnya sunnah. Apabila orang itu sudah mampu dan juga berkeinginan untuk menikah. Yang ketiga itu mubah. Ketika orang itu mampu untuk menikah, cuma tidak ingin menikah. Kemudian haram apabila orang itu dengan menikah tapi tidak mau bertanggung jawab, tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana peran suami atau sebagaimana peran istri. Kemudian yang terakhir itu makruh apabila orang itu pengen menikah tapi belum mempunyai bekal yang cukup untuk menikah. Ya, itu saja jawabannya. Oke, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Penjelasannya. Mari, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai ya masing-masing kelompok? Dipersilakan untuk masing-masing kelompok presentasi ke depan. Dari kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 3, oke. Kelompok 3 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan presentasikan hasil dari diskusi kami hari ini. Pertama, orang-orang yang tidak boleh menikahi atau mahram. Yang kedua, syarat dan rukun nikah. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban istri suami. Yang pertama, orang-orang yang tidak boleh dinikahi ada ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari ayah, saudara perempuan dari ibu, dan anak perempuan saudara laki-laki, dan saudara perempuan dari saudara perempuan, dan anak perempuan dari saudara perempuan sesuai. Yang kedua, syarat dan rukun nikah. Rukun nikah ialah ada 4.
tidak ada. Sedangkan hak istri ialah mendapatkan nafkah dan perlakuan yang baik dari suami. Sekian dari kami, kurang lebihnya. Mungkin ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 3, ada pertanyaan? Oke, silakan. Bu, bagaimana hukumnya suami yang pengangguran dalam pernikahan? Adapun tentang masalah suami yang pengangguran, karena tentu hukumnya adalah haram. Karena mencari nafkah merupakan kewajiban suami, apalagi suami yang tidak bekerja hanya karena rasa malas dan hanya mengandalkan harta istri. Sudah paham? Sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya dipersilakan bagi kelompok berikutnya. Yang siap adalah kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah Tentang pernikahan untuk mendapatkan ketenangan hidup, dalilnya ada pada Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Sedangkan surat An-Nahl ayat 72 adalah pernikahan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang kedua tentang untuk siapa nikah itu wajib bagi orang yang mampu, baik fisik, mental, ekonomi, dan akhlak. Dan jika tidak menikah dikhawatirkan berbuat maksiat. Haram untuk orang yang yakin bahwa tidak akan mampu melaksanakan kewajiban. Sunnah untuk orang yang mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan berbuat maksiat. Yang ketiga, menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 24 sampai 25, bagi siapa yang haram untuk dinikahi: keturunan, ibu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Bagi pernikahan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak tiri dari istrimu. Persusuan, ibu yang menyusui dan saudara yang menyusui. Yang disusuan dikumpul ialah 2 perempuan yang bersaudara. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apa ada yang mau bertanya? Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke. Saya Bu, bagaimana jika menikah bertujuan untuk mendapatkan harta entah istri maupun suami? Hukumnya ialah tidak boleh, karena tujuan menikah untuk mendapat ketenangan dan mendapat keturunan yang soleha, bukan mencari harta atau tahta. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 1. Persilakan wakil dari kelompok 1 untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang pergaulan bebas. Pertama, faktor-faktor hamil di luar nikah disebabkan pergaulan bebas, bahwa hamil di luar nikah disebabkan: 1. Pergaulan bebas antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram. 2. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual. 3. Pola asuh orang tua yang salah. 2. Dampak pergaulan bebas yang ditimbulkan diantaranya: 1. Putus sekolah. 2. Meningkatnya kriminalitas. 3. Timbulnya penyakit sosial atau kesehatan. 4. Hamil di luar nikah.
3. Solusi menghindari pergaulan bebas. 1. Memperbanyak kegiatan positif. 2. Memperdalam ilmu agama. 3. Jaga komunikasi tetap terbuka pada orang tua. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1, apa ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Mbak. Kegiatan positif apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari pergaulan bebas? Kita harus aktif dalam kegiatan keagamaan seperti mengaji, sholat sunnah, pergi pengajian, yang berolahraga, dan lain sebagainya. Apakah sudah paham? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan. Alhamdulillah, hasil presentasi dari masing-masing kelompok bagus-bagus ya. Boleh tepuk tangan semuanya. Ibu minta hasil karya yang sudah kalian tulis dalam sebuah karya, kalian tempelkan di papan. Nanti masing-masing siswa akan memberikan reward kepada karya terbaik. Oke? Ayo ditempelkan masing-masing karyanya di papan tulis. Oke, masing-masing siswa sudah memberikan tanda love ya pada karya yang ada di papan tulis. Iya. Kita hitung bersama-sama. Untuk kelompok 3 mendapatkan reward 1, 2, 3, 4, 5. 5 love. Kelompok 1 mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 love. Kelompok 2 mendapatkan reward 1, 2, 3, 4, 5. 5 love. Jadi untuk karya terbaik di sini adalah kelompok 1. Selamat untuk kelompok 1. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi individual yang kalian akan isi sendiri untuk mengetahui lebih dalam mengenai pemahaman kalian tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Oke, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk menjawabnya. Sudah selesai. Ibu minta tolong satu dari masing-masing kelompok untuk berdiri mengambil jawaban teman kalian. Terima kasih. Alhamdulillah, evaluasi mandiri kalian sudah Ibu koreksi, rata-rata nilainya mencapai KKM. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan menjadi amalan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang belum paham atau kurang mengerti dari materi ketentuan pernikahan dalam Islam ini? Ada Bu, bagaimana hukum tentang pernikahan dini? Pertanyaan yang bagus ya. Hukum pernikahan dini harus disesuaikan dengan kondisi atau niat dari pasangan suami atau istri yang akan menikah. Ya, bisa kembali lagi pada 4 hukum menikah. Bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, makruh, ataupun wajib. Dilihat dari kondisi dan niatnya ya nak ya. Tapi kalian sebagai pelajar pada saat ini tugas kalian adalah belajar. Dan hukum dasar di Indonesia bagi wanita
tidak boleh menikah sampai usianya mencapai 19 tahun. Dan bagi laki-laki sampai usianya 21 tahun. Jadi belajarlah yang sungguh-sungguh, raihlah cita-cita agar bermanfaat kehidupan kalian dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu cek dulu kelengkapan kalian. Sudah? Sudah dirapikan bukunya? Silakan dibereskan. Jika ada sampah, dilihat kanan kirinya, diambil dan dibuang ke tempat sampah ya nak ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dimulai dari pengertian menikah, kemudian dasar ataupun dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun dasar hukum yang ada di Indonesia. Juga rukun dan syarat menikah. Hukum menikah ada 4 dan apa saja dampak dari pergaulan bebas dan bagaimana caranya kita terhindar dari pergaulan bebas dan solusi yang harus kita lakukan sebagai pelajar ataupun remaja. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi baru yaitu ketentuan waris dalam Islam. Tetap semangat, meniatkan hidup kalian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian menjadi anak yang soleh-solehah, qurratu ayun dan membanggakan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya.